Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Para pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun berada, dengan judul renungan kerukunan umat beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Mendengar firman Allah tersebut, betapa tingginya sifat rahim dan rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tidak ada dibedakan hamba yang satu dengan hamba yang lainnya dalam pelayanan kebutuhan hidup di atas dunia ini. Tempat tinggal telah disiapkan. Silakan mau tinggal di sebelah barat atau sebelah timur, mau tinggal di sebelah utara atau selatan, silahkan. Makanan telah disiapkan, baik berupa buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian. Daging hewan di darat, di laut telah disiapkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Alat angkutan berat di darat dan di laut, di udara disiapkan. Air, udara, sinar, semuanya telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya bernama manusia. Kalau ada hambanya yang punya kelebihan dan kekurangan, itu tergantung dari usaha dan ikhtiar dari masing-masing hamba itu sendiri. Alat untuk meningkatkan diri ke arah yang lebih baik dan sempurna telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal pikiran, nafsu. Tinggal kemampuan masing-masing hamba itulah untuk menggunakan alat-alat tersebut. Kalau ada di antara hambanya yang kaya dan yang miskin, ada yang berpangkat tinggi, ada yang jadi rakyat jelata, itu adalah usaha dari masing-masing hamba. Semua alat dan bahan hidup telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing hambanya. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dan menyayangi hambanya. Tidak dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Hanya hamba itulah yang tidak mau dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan firman-Nya tadi dinyatakan bahwa telah kumuliakan anak-anak Adam. Anak Adam itu bukan satu golongan saja, tapi semua yang bernama manusia adalah anak Adam. Seperti dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sangat jelas firman Allah tadi bahwa yang paling mulia di sisinya adalah siapa saja yang paling bertakwa kepadanya. Takwa itu adalah secara umum mengerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Siapa yang mulia, silahkan bertakwa. Siapa yang mau celaka, silahkan mengingkari takwa. Itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tanpa kecuali akan kembali kepadanya. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Kita semua sebagai hamba Allah tidak berhak untuk menilai seseorang. Padahal apakah dia mulia atau hina, apakah dia bahagia atau sengsara,
apapun pekerjaannya, apapun agamanya, apapun golongannya. Tugas kita masing-masing hanya menyampaikan, ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini suci, ini najis, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mubah. Alat untuk memilih dan memilah hal tersebut telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa akal pikiran dan nafsu. Karena itu kita saling hormat menghormati, saling harga menghargai satu sama lain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintah kita dengan firman-Nya surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Tugas kita hanya menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat tidak baik. Tentang pahala dan dosa, tentang surga dan neraka, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tempatkan diri kita masing-masing menjadi manusia yang terbaik dengan cara, mari kita berkarya dengan kemampuan kita masing-masing untuk kepentingan orang banyak, sehingga amal jariah kita tinggal mengambil manfaatnya kalau kita tinggalkan dunia ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 156, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mari kita bina kerukunan umat beragama, satu sama lain saling menghormati dan menghargai, saling memberi dan saling menerima. Apa yang ada di bumi ini untuk kita semua, kita manfaatkan untuk kepentingan kita bersama. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu yahdi man yasha'u ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi